Raja Wali, saya sipil 93. Sebenarnya saya ingin tekankan, saya bukan ahli drone, juga bukan pembuat drone, bukan. Tapi saya merakit drone, ya. Jadi judulnya untuk kebutuhan riset saya di Jerman waktu, kemudian saya riset di Kalimantan, gitu. Untuk masuk hutan tuh, saya tinggal sama orang Dayak, saya tinggal di rumah panjang, mencoba mengerti tentang sungai, tentang hutan, relasi-relasi manusia hidup dengan ruang hidupnya, atau kearifan lokal kalau memang masih ada. Tapi apa yang terjadi, ternyata yang saya temukan di lapangan atau yang saya lihat sendiri, ekosistem perubahan hutan menjadi tidak hutan tuh dahsyat banget itu. Luas sekali. Jadi kebun sawit lah, jadi pertambangan lah, dan macam-macam. Saya nggak anti sawit, nggak anti tambang, nggak. Tapi di beberapa desa tempat saya hidup, ketika kemudian ada sebuah perkebunan yang sangat luas, itu nggak kurang dari 2 tahun orang sudah kehabisan air gitu, harus jalan kaki sekian kilometer untuk mencari air bersih gitu karena airnya tersedot dan sebagainya. Ada manusia loh hidup di situ, ada orang hidup di situ. Nah, jadi saya tertarik untuk kemudian melakukan penelitian apa sih yang terjadi, jujur gitu dengan fakta. Nah, saya butuh data yang presisi banget gitu. Nah, data terutama data spasial, atau di internet ada yang gratis. Tapi ya tahunnya kapan, terus presisinya tidak cukup tinggi. Saya mencari sesuatu yang terbang. Saya tahu pesawat terbang biasa bisa bawa kamera, bisa kita foto. Cuman buat seorang peneliti yang biasa-biasa kayak saya, mahal. Coba belajar, bikin sendiri, merakit sendiri, beli bahan dari styrofoam, dari kayu sendiri kayak gitu. Saya nggak ngira bakal bisa terbang. Oh iya, saya beli kamera biasa, kamera pocket biasa. Wih, terbang ternyata. Dan bisa autopilot dan sebagainya. Dan sejak itu saya pakai drone. Saya dari kecil, dari SD kali, udah sangat tertarik sama bintang dan angkasa luar. Saya tertarik sama bumi kecil biru kita kayak gitu. Nah, jadi sejak itu saya tertarik gitu, ya bahwa oh iya ya, kita cukup spesial ya, hidup di miliaran bintang gitu. Loh, kalau nggak kita yang jaga, siapa lagi sih? Di sipil dulu saya sebenarnya lebih ke geoteknik. Geoteknik itu lebih ke tanah gitu, lebih ke pondasi. Nah, saya tertarik ke geoteknik dulu sih, pengennya jadi orang yang bisa bikin rumah yang anti gempa. Waktu saya lulus, saya nggak terlalu jelas juga mau kemana sebenarnya dari sipil. Terus saya lebih tertarik dengan dinamika gitu, sosial dan lingkungan. Terus kemudian saya sekolah di S2, saya sekolah lagi lah di ITB, di kampus, di planologi, tata ruang. Terus kemudian saya dapat beasiswa ke Prancis. Di situ saya masuk geografi gitu. Setelah itu saya ke Jerman, geografi, sebuah bidang yang namanya ekologi politik gitu. Buat saya pengetahuan tidak akan berkembang kalau kita tidak bagi sama-sama. Contoh tadi Kalimantan gitu. Saya datang sebagai peneliti, saya punya sebuah bangunan ilmu, sebuah bangunan untuk menganalisis gitu. Oke. Tetapi yang tiap hari hidup di sana adalah bapak-bapak itu. Saya nggak tahu pohon apa yang penting buat mereka. Ternyata bahwa jalan kaki 1 kilometer, nggak usah 1 kilometer, kurang dari 1 kilometer, itu banyak sekali tanaman-tanaman yang fungsinya banyak betul gitu. Kalau saya mengatakannya sebagai kecerdasan kolektif. Makanya untuk pertama kalinya mungkin tahun 2012 atau 2013 saya lupa, saya membuat yang namanya Akademi Drone. Saya mengajari teman saudara kita Dayak untuk merakit drone, menerbangkan drone, mengambil data tentang hutannya dan melindungi hutannya mereka masing-masing. Dengan drone ini saya mengawal gerakan masyarakat adat untuk melindungi hutan dan wilayah adat, nggak cuma di Indonesia, juga di Amerika Selatan, di beberapa tempat di dunia ini. Bukan sok-sokan jadi konservasionis asal nggak, tapi manusia dan alamnya kita jaga. Orang kita kaya gara-gara itu kok gitu. Berkarya aja yuk. Semoga dari negeri ini, dari bangsa ini ada sesuatu yang baik buat peradaban gitu. Negeri ini, bangsa ini punya banyak manusia yang indah, hatinya indah. Ini lagi hujan, sorry bos, syutingnya lagi hujan.